Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi saya masuk ke sini nunggu Pak Andreas, karena yang kenal saya Pak Andreas. Tapi ternyata banyak yang tahu, ya puji Tuhan. Ya, saya Pak Budi Sugiyarto, saya pelayanan di Bubahan, Bapak Ibu saudaraku. Ya, dijadwal oleh Pak Pendeta Roni untuk sampaikan firman di tempat ini. Mohon izin Pak Isar, ya Bu Maria mohon izin ya. Bang Kevin sini aja Bang, jangan buat saya sendiri, gak enak sendiri. Ya, saya akan bagi firman Tuhan tentang revival is mine atau revival itu milik saya. Kita mendengar bahwa tahun ini didengungkan, disounding, diberitakan kepada kita semua bahwa tahun ini adalah the year of revival, tahun revival. Nah, kenapa kita akan belajar tentang revival ini? Ya, sebelumnya kita akan lihat bagaimana kisah Yesus yang dibangkitkan dan nanti akan memotivasi kita bahwa Yesus bangkit itu memberikan satu pengertian bahwa kita memiliki harapan, memberi motivasi bahwa kita ini akan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka dari Lukas 24 ayat 4. Sementara mereka ini ada beberapa perempuan, ada Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Bapak Ibu saudaraku tentu paham bahwa ini ada malaikat Tuhan ketika para perempuan ini datang ke kubur untuk melihat Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, perhatikan Bapak Ibu saudaraku yang saya cetak kuning ini, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kata firman Tuhan sampaikan kepada kita, maka teringatlah mereka, perempuan-perempuan ini akan perkataan Yesus itu. Kesedihan atau permasalahan atau apapun yang membuat perasaan kita tertekan, pikiran kita menjadi galau, kalut dan sebagainya, membuat kita lupa akan perkataan Tuhan. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus sudah diinformasikan bahwa Dia harus mati. Dan pada hari ketiga Dia akan bangkit. Dan ternyata firman Tuhan sampaikan, mereka lupa. Lalu maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus memberikan arti bagi kita bahwa ada kuasa yang tidak terbatas, bahwa Dia adalah pribadi yang hidup. Jangan dicari kalau di tempat orang mati. Kebangkitan Yesus adalah memberi motivasi, memberi semangat, memberi harapan, memberi kepastian akan keselamatan. Sehingga kita akan hidup untuk memuliakan Dia dan melayani Dia dan bersiap sekalipun akan menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan. Dalam studi, dalam bekerja, di dalam keluarga, di dalam kita bersosialisasi di lingkungan sekitar. Kita paham bahwa ke depan ini
Betul, kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Tetapi kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa ada harapan, bahwa ada motivasi, bahwa kuasa Tuhan itu nyata, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana seseorang yang bukan siapa-siapa, lalu dia menjadi panglima yang luar biasa. Kita buka dari Hakim-Hakim 11, mulai ayat yang pertama, saya bacakan buat kita semua. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundan. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Jadi, Bani Amon menyerang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, ayat yang ke-6, mari, jadilah panglima bagi kami, panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kamu, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat yang ke-9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ayat yang ke-12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ayat yang ke-32 lompat. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Satu kisah yang mungkin Bapak Ibu saudaraku familiar sekali dengan cerita Yefta. Kita akan lihat bagaimana apa arti kata revival. Revival berarti tentang kebangkitan, kebangunan, penghidupan kembali. Dan arti kata Yefta adalah Tuhan membukakan, Tuhan memberi kebebasan. Ya, di awal saya sampaikan, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, dari seorang yang bukan siapa-siapa, menjadi seorang panglima. Kita belajar tadi bahwa Yefta seorang yang gagah berani, tetapi dia adalah anak dari seorang perempuan Sundan. Dia seorang yang diusir dari keluarganya. Dia berkumpul dengan petualang-petualang untuk merampok. Adakah Bapak Ibu saudaraku yang punya latar belakang seperti Yefta? Nah, jadi kita bisa melihat
Yefta yang bukan siapa-siapa. Kalau pada waktu itu seorang yang dilahirkan dari perempuan Sundal, itu betul-betul keadaannya bukan siapa-siapa. Kalau ada angka 0, dia minusnya. Kemudian dia bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara tirinya. Setelah besar, dia diusir untuk keluar dari rumah orang tuanya, dari rumah bapaknya. Karena bukan satu ibu. Karena dia harus menghidupi dirinya. Dia ya mau tidak mau, ya untuk menyelamatkan supaya dia bisa makan, ini tafsir saya. Kalau dia terusir dari orang tuanya, ya dia harus survive, dia harus hidup. Dan dia berkumpul dengan petualang untuk merampok. Kita aja mau ngambil yang jatuh di jalan aja sudah deg-degan, di jalan raya. Ini bukan hanya mengambil yang bukan punya orang. Kan kalau di jalan raya kan tidak ada yang tahu punya siapa kalau ada yang jatuh. Tapi ini kumpulannya petualang-petualang. Yang jelas ada tindakan-tindakan yang tidak biasa dari anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan kan aman ya. Kita ketinggalan barang di gereja, aman lah. Paling besok-besok pengumuman ditemukan HP di meja ini. Kalau ada yang ketinggalan bisa hubungi Mr. Hengki, aman. Kalau gerombolan ini, nyun sewu, minta maaf. Kita baru sudah kemana? Cepat-cepatan. Mungkin ada yang berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Lanjut Mr. Hengki. Apakah mungkin dengan lingkungan yang seperti Yefta mengalami revival? Mungkin seseorang berpikir keluarga saya seperti ini. Yefta keluarganya dari ibunya orang perempuan Sundal. Mungkin saya seseorang yang diusir dari keluarga, atau saya tidak diinginkan dalam keluarga. Pak Kris beberapa waktu cerita, ada seorang anak tidak memiliki kakak ketika dia mau menikah, karena sudah tidak dianggap lagi sebagai anak. Pak Kris pelihara dia sampai menikah dan sekarang bekerja. Sampai ketika pemberkatan itu, kan ada pemberkatan nikah itu kan ada acara sungkem kepada orang tua. Dia tidak mau orang tuanya disungkemi. Papi Christian saja yang ke depan. Karena lukanya seperti itu. Seorang yang diusir, seseorang yang tidak dianggap, dicoret dari anggota kakak. Lingkungan saya mungkin berpikir, lingkungan saya seperti ini Pak, saya mungkinkah sesuatu revival terjadi karena lingkungan saya lingkungan yang sangat keras. Saya waktu masih kecil sampai SMA, sampai kuliah bahkan, tinggal di satu kampung. Kalau mendekati Lebaran hari ini, itu sudah ada satu tempat untuk orang itu berjudi. Bahkan ada suami istri. Kalau berjudi itu gantian. Jadi ketika suaminya judi, nanti shift. Ketika suaminya judi, suaminya perlu apa, kemana, atau mau apa gitu, istrinya yang jadi pemain penggantinya. Lingkungan saya, orang itu dangdutan sampai malam, nanti disertai dengan minuman. Minumannya bukan yang perjamuan, Bapak Ibu Saudara, yang pakainya botol. Tapi puji Tuhan, orang tua kami mendorong anak-anaknya tetap sekolah minggu. Jadi tadi Pak Leo sampaikan betul bahwa anak-anak ke rumah Tuhan. Perjuangan kami waktu kami sekolah minggu, jadi kami itu jalan. Ya tempatnya jauh dari rumah kami.
Yang menjadi musuh terbesar kami bertiga bersaudara, SD begitu. Musuh terbesar kami adalah kalau kami sekolah minggu itu film unyil tapi yang berseri. Kan ada unyil yang selesai satu sesi, selesai. Tapi kalau itu berseri, itu terjadi kegalauan yang hebat. Kalau kami jalan lewat rumah terbuka ada televisi unyil itu, rasanya pengen balik saja. Kami tidak diantar, jalan bertiga. Jadi Bapak Ibu saudaraku bersyukur, bersuka cita ketika kita membawa anak-anak kita. Sejak masih anak-anak kepada rumah Tuhan. Dan mungkin ada yang berkata, lingkungan saya, wah lingkungan Bapak itu tidak seberapa. Lingkungan Yefta lebih keras lagi dari lingkungan di mana saya tinggal. Nah, kita akan lihat bagaimana Yefta mengalami revival, mengalami kebangunan, mengalami restorasi, pemulihan. Bagaimana seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi panglima. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Biasanya kalau seseorang dalam persoalan itu sangat mudah datang kepada Tuhan. Betul? Ketika Yefta didatangi para tua-tua Gilead, kamu akan jadi panglima bagi kami, sebab kita sedang diserang oleh Bani Amon. Dari yang tidak biasa, didatangi mendapat satu kemuliaan. Kita lihat respon Yefta adalah membawa seluruh perkara ini ke hadapan Tuhan di Mizpah. Mizpah itu artinya menara jaga. Bapak Ibu saudaraku, pasti kita punya tempat-tempat menara jaga gitu, kamar kita. Kita tidak perlu datang ke tempat jauh untuk kita mau berdoa ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan sampaikan, masuk kamar, tutup pintu, datang kepada Tuhan. Sekalipun Yefta tinggal di dalam kumpulan komunitas petualang-petualang, kita perhatikan bahwa dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Satu perbedaan yang luar biasa, satu kontras, yang satu hitam, yang satu putih. Komunitas yang tidak baik ternyata tidak membuat orang terpengaruh. Contohnya Yefta, contohnya ikan di laut, dia tidak menjadi asin sekalipun air laut asin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita tinggal dalam komunitas-komunitas yang mungkin keras. Kalau orang Semarang bilang misuh, atau misuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengumpat, memaki. Mungkin kita tinggal di dalam komunitas seperti itu. Ya saya sejak kecil ya seperti itu, lingkungannya kebun binatang, yang omongannya kebun binatang itu sudah biasa. Guyonnya ya seperti itu, karena lingkungan kami memang bukan lingkungan yang syari atau syakinah gitu, yang isinya perkataan firman terus, tidak. Lingkungan saya ngomongi nama saya itu sudah berubah panggilannya. Yang paling ya ada namanya Heri Sugianto, panggilannya Mancup. Heri Subekti panggilannya Kodim. Cuma adik saya namanya Siswo, panggilannya Alek, itu yang paling keren sak kampung itu. Alek. Bejo, untung dia dipanggilnya lebih keren dari nama aslinya. Mungkin kita tinggal lingkungan seperti itu. Tapi Yefta memberi teladan. Dia tidak begitu saja terpengaruh dengan lingkungan. Menurut saya, Yefta sudah terbiasa membawa seluruh perkaranya di depan. Baik ketika akan diangkat tinggi, maupun ketika dalam kesulitan yang begitu luar biasa. Revival terjadi ketika kita terbiasa membawa seluruh perkara kehidupan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Ayat yang ke-12.
Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ketika diminta menjadi panglima, berperang dengan Bani Amon, Yefta mau bergerak. Dia meninggalkan zona nyamannya. Saya sama adik saya, kalau kami pergi, jadi setiap lebaran itu kami ke rumah kakek di daerah Wonogiri. Andreas ya Wonogiri? Atau siapa yang Wonogiri? Kalau kami tinggal di rumah kakek itu, terutama adik saya, itu pengennya cepat pulang. Ayo bu, balik bu. Ayo bu, balik bu. Ayo bu, pulang bu. Ayo bu, pulang bu. Karena tidak kerasa. Di rumah kakek ya paling hiburannya ya kambing. Terus lihat tanaman, komunitasnya seperti itu. Adik saya itu terbiasa kalau libur berangkat pagi pulang sore. Pulang kalau lapar, pergi lagi. Seseorang yang mau mengambil tanggung jawab dan meninggalkan komunitas yang nyaman, firman Tuhan sampaikan, mengalami revive. Mungkin kita berpikir, ini Pak Hisar kok kasih kewajiban terus. Ada doa puasa dari tanggal 18 kemarin sampai tanggal 19 April. Belum lagi setelah doa puasa secara sinode, nanti Bu Maria sampaikan, setiap Sabtu kita doa puasa ya, kewajiban lagi. Nanti Bang Kevin, bro kita latihan. Pembicaranya dari bukaan. Kewajiban lagi. Diinformasikan kita akan kunjungan. Bapak Ibu, kita akan kunjungan ke Oma ini. Kemarin kita dapat informasi sedang sakit. Kewajiban lagi. Bu Maria, saya sedang masak untuk keluarga saya. Bagaimana saya bisa pergi? Pasti bisa informasi. Bu Maria minta maaf kalau jam sekian bisa enggak? Ada komunikasi kan bagus. Tapi bukan pergi lagi. Kewajiban lagi. Kita sudah nyaman di rumah kita. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Lihat TV, ada jajan, ada makan, bisa tiduran, main HP, ada wifi, kuota berlimpah-limpah. Kenapa saya harus pergi? Kenapa saya harus ke sana? Kenapa saya harus berkewajiban seperti ini? Tetapi Yefta memberi teladan bagi kita. Dia mengambil tanggung jawab. Keluar dari zona nyamannya, berkumpul dengan petualang-petualang. Hal yang kedua, terjadi revival bagi kita. Ketika kita mau mengambil tanggung jawab yang lebih. Yaitu keluar dari zona nyaman kita. Mengambil satu peran untuk melayani. Bukan hanya melayani Tuhan. Melayani sesama kita. Di kampung, di komunitas kita, gereja, sesama umat Tuhan. Ketika ada informasi si A sakit, itu istri saya itu nomor 1 yang ngajak daripada saya ngajak. Ya Bapak kita ke sana, ini sakit, kita mau besuk. Saya pulang jam sekian, nanti kita ketemu aja di rumah sakit. Jadi istri saya naik motor, saya naik motor. Jadi ketika pulang kami beroda 4. Motornya sendiri-sendiri, rodanya 2. Karena waktunya tidak nyanda. Kan jam besuk ada waktu ada batasannya. Tetapi saya juga bukan hanya untuk ketika mendengar itu bukan hanya berkunjung, tetapi juga saya membawa doa, membawa dia dalam doa saya. Seseorang yang kesulitan untuk membawa doa seseorang kepada Tuhan. Kok saya meragukan kalau orang itu memberi daya dan uangnya untuk Tuhan. Sesuatu yang sederhana yang kita bisa lakukan. Membawa orang-orang di sekitar kita di dalam doa kita. Di dalam menara doa kita. Di ruang-ruang sembunyi kita. Saya meragukan kalau dia mau bergerak mengupayakan dengan tenaga dan uang. Jadi saya merasa kalau tenaga saya ke sana kok kesulitan. Saya bawa dalam doa. Kok saya tidak punya cara untuk menolongnya? Saya bawa dalam doa.
Pada suatu sore, sekitar bulan Oktober, November, Desember, anak PA saya WA, Japri, Mas di rumah enggak? Saya di rumah. Saya mau ketemu. Dia datang dengan wajah yang kusut sekali. Belum cerita aja dia sudah nangis. Sebelumnya memang dia sudah cerita-cerita tentang kesulitan akan pekerjaan. Dia cerita, dia itu bekerja di salah satu perusahaan dengan catatan dia harus siap di PHK sewaktu-waktu. Kalau kita bekerja, kalau diinformasikan, karena ke kondisi perusahaan 3 bulan ke depan, Bapak saya PHK ya, itu ada kesiapan untuk sudah memikirkan apa. Nah, anak PA saya sampaikan, Mas, saya harus siap di PHK. Terus dengan kondisi siap di PHK, dia juga harus siap untuk dikirim ke Jakarta karena ada tugas di sana dengan catatan gajinya tetap seperti di Semarang. Terus kemudian dia bilang, saya ingin resign Mas, tapi saya tidak tahu bagaimana saya mengerjakan. Sudah melamar sini, sudah Mas. Sudah ada respon, sudah ditelepon, tetapi tidak ada kelanjutannya. Kemudian saya setiap Desember Mas, jarang sekali saya melayani bersama keluarga di rumah Tuhan. Saya pengen Desember tahun 2002 kemarin, Desember tahun ini, saya pengen melayani dengan keluarga saya di rumah Tuhan. Terus dia bilang juga, sampai saat ini istriku belum tahu persoalan ini. Jadi itu pergumulan bapak biasanya seperti itu. Dan anak PA saya mengalami seperti itu. Dan waktu itu saya bilang, saya tidak punya channel perusahaan-perusahaan besar untuk saya rekomendasikan engkau kepada perusahaan-perusahaan itu. Circle saya itu, lingkungan saya itu, komunitas saya itu kecil. Saya terus terang berkata demikian. Lalu saya juga cerita kesulitan saya, pergumulan saya cerita. Jadi kami adu nasib. Mana-mana yang lebih buruk, mana lebih ngenes yang mana gitu. Kan biasanya gitu. Kalau kita kedatangan seseorang untuk cerita itu, kita senang sekali untuk cerita yang lebih ngenes gitu. Supaya dia juga simpati. Kami berdua saling cerita dengan saling menangis. Lalu saya bilang, tak doakan. Saya bilang ke istri, kita doakan. Awal bulan Desember, ada informasi dia dapat pekerjaan, puji Tuhan. Tapi masalah setelah dia menerima pekerjaan adalah bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan ijazahnya. Anak PA saya ini S1 lulusan Universitas Negeri. Dia bilang seperti itu. Ini pekerjaan saya full tenaga Mas. Bukan yang biasanya dulu dia adalah seorang yang manajerial. Jadi levelnya sudah lumayan. Area manager. Terima kasih. Dia seorang area manager yang sering pekerjaannya berpikir tentang strategi. Bukan yang berpikir mengerjakan sesuatu yang kegiatan-kegiatan fisik. Saya sudah terima Mas. Oke. Lalu ibuku nangis katanya. Loh kenapa? Pada satu waktu dia datang ke rumah orang tuanya. Dia mau titip barang yang dia bekerja itu, dia titip ke orang tuanya. Lihat penampilan anaknya ini, nangis. Tidak sesuai dengan studimu, tapi kok kamu pekerjaanmu seperti ini, gitu seperti itu. Nah, satu waktu dia bilang, Mas, ke ibuku yuk. Oh iya, siap. Saya ke sana, ibunya cerita,
menceritakan apa yang diceritakan anak PA saya. Ibunya juga sudah kenal saya lama. Dia bilang, "Gila Mas, nonton iki pulang-pulang sore-sore penampilannya kayak seperti itu, kelomprot, kotor dan sebagainya." Terus saya ngomong sama ibu ini, "Bu, ibu perso, ibu tahu sekarang perpuluhannya berapa?" Saya tanya seperti itu. Dia heran sambil tanya kepada, "Loh, kowe perpuluhan? Loh, kamu perpuluhan?" Wah, berarti kita sama, ibunya bilang. Lalu mereka tos. Ibu sama anak ini tos. Saya belum ngomong perpuluhannya berapa, saya tuh belum ngomong. Tapi saya sudah tahu anak biasa cerita. Pernah dalam 1 minggu, untuk uang hidup itu sisa tinggal 300.000. Istrinya juga sudah bingung. Ini uangnya tinggal sekian. Ya Allah, berdoa saja, kata anak biasa. Tetapi dalam pekerjaan yang baru, 1 hari pernah mendapat penghasilan 1 juta. 1 hari 1 juta. Sebelumnya dia bilang, "Mas, belum Mas, rumah saya ini bocor semua. Waktu hujan deras beberapa waktu kemarin itu, anak-anak itu malam-malam membantu kami untuk cari tempat ini, nampung air tetesan dari atas. Tetapi sekarang anak PA saya bilang begini, kami akan perbaiki rumah kami. Kami juga akan beli mobil." Revival terjadi bagi Yefta, bagi anak PA saya. Saya percaya juga bahwa kebangkitan Yesus. Kenapa kita mencari yang hidup di antara yang mati? Yesus sudah hidup, dia bangkit, dia hidup. Kekuatannya diberikan kepada kita di dalam Roh Kudus-Nya. Perlakuan yang dikerjakan Yefta adalah dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Dia mengambil tanggung jawab, keluar dari zona nyamannya. Mengambil kewajiban-kewajiban yang sebenarnya dia tidak perlu cawe-cawe, dia tidak perlu ikut-ikutan pun. Ya sudah, dia aman. Wong dia sudah terpelihara dengan komunitasnya. Kenapa saya harus berjuang berperang melawan Bani Amor? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa saksikan bahwa untuk mengalami revival, kita bisa belajar bahwa membiasakan diri membawa seluruh perkara kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berani keluar dari zona nyaman kita, mengambil tanggung jawab yang lebih besar, yang mungkin bagi kita ini tidak enak. Tetapi kita akan saksikan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada kasih Tuhan bagi kita semua. Bang Kevin kasih Bang Kevin. Saya ucap, Bapak Ibu Saudaraku, kita ujikan lagu ini. Aku dalam dan hari esok aku tegak. Amin. Bukan ya ku harapkan karena ya kan lembut dia dan ku gelisah dalam masa menjelang jalan serta Yesus hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Ya, Bapak Ibu, ujian ini menceritakan bagaimana kita mungkin gelisah tentang anak-anak kita, ke depannya bagaimana.
Kita mungkin sedang galau. Bagaimana kami ke depan ini? Karena memang tidak akan tahu. Masa menjelang ini satu misteri. Dan bersyukurnya kita memiliki Yesus yang mati lalu dia bangkit untuk memberikan kita pertolongan dan kekuatan pada waktunya. Ya, kita bersihkan lagi. Tangan betul. Tangan handi esok. Aku pegang bukan surya ku harap dan karena surya biarkan lewir. Dia jangan ku gelisah saat menjelang ku berjalan serta Yesus yang ujung itu ada banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini hanya Tuhan yang pegang. Amin. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini hanya Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, firman Tuhan ingatkan kita seperti perempuan-perempuan tadi. Baru ingat bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Kita mungkin seperti itu. Ketika menghadapi persoalan, kita lupa akan kasih Tuhan. Kita lupa bahwa ada harapan di dalam Dia yang mengasihi kita. Kita lupa akan janji firman-Nya yang setia dan adil itu. Ya dan amin itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada Bapak Ibu saudaraku yang rindu didoakan, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu saudaraku. Taruh tangan kanan di dada, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah ditaruh di dada. Tuhan Engkau yang melihat pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Pengharapan kami sama ya Tuhan, bahwa kami memiliki Yesus yang hidup, yang Allah yang bukan mati, tapi yang bangkit dan hidup, yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan pada waktu. Pertolongan-Mu nyata ya Tuhan atas setiap umat-Mu yang sedang bergumul apapun ya Tuhan. Mengenai kesehatan, mengenai pekerjaan, mengenai penghasilan, mengenai studi anak-anak, mengenai apapun ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami harapkan. Jawab ya Tuhan segala seruan doa mereka ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Seruan doa kami hanya kepada nama Yesus. Dan Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hati kami, pikiran perasaan kami. Kami katakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya ya Tuhan. Kalaupun kami sedang menanti-nanti, beri kami kekuatan dan kesanggupan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami percaya. Engkaulah ya Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang kami puji. Engkaulah Tuhan yang kami agungkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan sendiri menyanggupkan kami untuk kami melalui masa-masa yang tidak mudah di dalam nama Yesus, supaya kami menyaksikan
Bagaimana Tuhan mengangkat kami seperti Engkau mengangkat Yefta ya Tuhan, dari yang bukan siapa-siapa menjadi panglima bagi bangsa Israel. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin komunitas kami tidak mendukung, mungkin keluarga kami tidak mendukung, mungkin yang lain ya Tuhan yang tidak mendukung. Tetapi hari ini kami mendengar firman Tuhan, Yefta yang bukan siapa-siapa, Engkau angkat tinggi dalam kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap kami mengalami restorasi di dalam nama Yesus, mengalami pemulihan, mengalami revival, mengalami kebangunan rohani, karena Yesus Tuhan kami bangkit dan memberkati kami di dalam nama Yesus Tuhan.